Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada kali ini akan menjelaskan materi tentang pembubaran partai politik. Untuk anggota kelompoknya ini ada saya sendiri, Muhammad Farhan, kemudian ada saudara Brilian Kusuma Rahmat, dan yang terakhir ada saudara Muhammad Evan Arya Suta. Untuk materi yang akan kita bahas itu, yang pertama itu ada subjektum litis, kedua objektum litis, ketiga alasan pembubaran partai politik, dan yang terakhir itu ada proses persidangan, pembuktian, dan putusan. Yang pertama itu subjektum litis. Jadi, pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang MK menentukan bahwa pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Undang-Undang MK tidak menentukan instansi mana yang mewakili pemerintah pusat tersebut. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2008 itu dinyatakan bahwa pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan atau menteri yang ditugasi oleh Presiden. Pemberian hak mengajukan permohonan pembubaran partai politik ini hanya kepada pemerintah. Tujuannya itu apa? Jadi untuk mencegah terjadinya saling menuntut pembubaran di antara partai politik yang ada. Kemudian, dalam permohonan pembubaran partai politik itu harus ditunjuk dengan tegas partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Pemohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan itu sekurang-kurangnya itu harus memuat yang pertama itu identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada, yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu. Yang kedua itu uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian yang ketiga itu adalah alat-alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Yang kedua, objektum litis. Nah, terkait dengan pengaturan pembubaran partai politik ini, Venice Commission itu membuat pedoman bahwa pada prinsipnya negara itu harus mengakui hak setiap orang yang berorganisasi secara bebas dalam partai politik. Pelarangan dan pembubaran paksa partai politik hanya dimungkinkan dalam kasus partai itu melakukan tindakan dengan kekerasan sebagai alat politik untuk menghancurkan tatanan demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan. Pembubaran tidak dapat dilakukan atas dasar tindakan individu, anggota tanpa mandat dari partai. Pelarangan atau pembubaran partai politik itu harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudisial lain dengan menjamin adanya due process of law, keterbukaan, dan pengadilan yang adil atau fair. Pada umumnya itu pengadilan yang berwenang untuk memutus pembubaran partai politik itu adalah Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Hal itu terkait dengan putusan pembubaran yang bersifat final dan mengikat. Kecuali di Hungaria yang dapat diajukan kasasi kepada General Assembly of the College of Attorneys. Selain itu, paling tidak ada 2 negara yang pembubarannya itu melalui pengadilan biasa, yaitu di Kamboja dan di Yaman. Serta untuk alasan administratifnya itu ada juga di negara Rumania. Di sisi lain, hanya satu negara yang pembubarannya itu dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung, yaitu di Pakistan. Kemudian
pada masa Orde Baru pada masa Orde Baru itu nggak ada pembubaran partai politik, namun pada awal masa Orde Baru itu ada kebijakan penyederhanaan partai politik karena pada masa itu tuh partai politiknya itu dianggap sebagai sumber pertikaian yang mengganggu stabilitas negara. Partai-partai politiknya itu dapat mendapatkan berbagai tekanan supaya menyesuaikan diri dengan kebijakan Orde Baru. Nah, kemudian setelah reformasi itu, peran lembaga peradilan itu lebih besar dibanding pemerintah. Ya, lembaga peradilanlah yang memutus pembubaran partai politik, sedangkan pemerintah itu hanya berperan sebagai pemohon dan atau sebagai pelaksana putusan pengadilan. Di awal masa reformasi itu, wewenang pembubaran partai politik itu ada di Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, yang dimana wewenangnya itu ada wewenang pengawasan partai politik yang berada pada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung itu dapat membukukan atau membubarkan suatu partai politik. Nah, partai politik dibubarkan oleh Mahkamah Agung itu berdasarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah mempertimbangkan keterangan dari pengurus pusat partai yang bersangkutan. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui pengadilan terlebih dahulu yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik yang dapat menjadi dasar pembubaran partai politiknya. Sebelum pembubaran tersebut itu, Mahkamah Agung memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu 3 bulan. Nah, kemudian untuk wewenang MK itu memutuskan kalau pembubaran partai politik dalam rancangan perubahan tidak disebutkan secara eksplisit, hanya disebutkan sebagai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Sampai saat ini pun belum ada permohonan perkara pembubaran partai politik yang diterima oleh MK. Namun demikian, MK itu sudah menetapkan peraturan MK nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Makasih kepada saudara yang telah memaparkan materi yang di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan pembubaran partai politik. Alasan pembubaran partai politik terdapat dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik, yang berisi tentang partai politik dapat dibubarkan oleh apabila yang pertama, ideologi, asas, tujuan, program partai politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Jaber. Terima kasih Brilian atas penjelasannya. Selanjutnya, materi proses persidangan, Selanjutnya ada poin keempat, yaitu proses persidangan, pembuktian, dan putusan. Poin pertama yaitu proses persidangan. Yang pertama, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 orang hakim konstitusi. Pemeriksaan permohonan dilakukan dalam sidang pleno terbuka sebagaimana untuk dimaksud umum yang pada ayat 1 sekurang-kurangnya itu dihadiri oleh 7 orang hakim konstitusi. Kemudian setelah itu, ketentuan sidang tentang pleno yang pimpinan sebagai sidang dimaksud pada dilaksanakan ayat 1 tersebut sesuai itu dengan ketentuan dipimpin Undang-Undang oleh Nomor Ketua 24 Tahun Mahkamah. 2003
tentang Kemudian Mahkamah yang Konstitusi. ketiga, ketentuan Selanjutnya, tentang sidang pimpinan pertama sidang itu adalah sidang dilaksanakan pemeriksaan sesuai dengan pendahuluan ketentuan untuk Undang-Undang memeriksa Nomor kelengkapan dan 24 kejelasan materi Tahun permohonan, 2003 tentang serta Mahkamah wajib memberikan Konstitusi. nasihat Yang kepada keempat, pemohon untuk sidang melengkapi dan pertama atau adalah sidang memperbaiki pemeriksaan permohonan jika pendahuluan dipandang untuk perlu memeriksa dalam jangka kelengkapan waktu dan paling lambat kejelasan materi 7 hari. permohonan serta wajib memberi Selanjutnya, nasihat persidangan kepada pemohon selanjutnya untuk melengkapi ditentukan dan oleh atau ketua memperbaiki sidang. permohonan jika dipandang perlu dalam Lalu dalam sidang waktu paling lambat 7 dalam hari. sidang pemohon Yang dan kelima itu termohon persidangan selanjutnya diberikan ditentukan kesempatan yang oleh sama untuk ketua menyampaikan sidang dalil-dalilnya, dan dalam baik secara persidangan lisan maupun tertulis, pemohon dan dengan dilengkapi termohon bukti-bukti. diberikan kesempatan Selanjutnya, yang sama untuk alat-alat menyampaikan bukti yang diajukan dalil-dalilnya, para pihak baik dapat secara berupa surat atau lisan maupun tulisan, tertulis dengan keterangan dilengkapi saksi, keterangan bukti-bukti. ahli, keterangan para Nah, pihak, petunjuk, kemudian dan alat-alat alat-alat bukti yang bukti diajukan para lainnya. pihak dapat berupa surat Lalu atau ada tulisan, putusan. keterangan saksi, keterangan ahli, Putusan keterangan pembubaran para partai pihak, politik petunjuk, dan terdapat dalam alat-alat pasal bukti 9-11 lainnya. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik yang berisi tentang 1. Putusan yang diambil dalam rapat permusyawaratan hakim diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. 2. Putusan mahkamah tentang permohonan pembubaran partai politik dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. 3. Amar putusan mahkamah dapat menyatakan yang pertama, permohonan tidak dapat diterima atau niet onvatkelich verklaard apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 3 dan pasal 4. Yang kedua, permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan. Lalu yang ketiga, permohonan ditolak apabila permohonan tidak